Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Ready people? Semua sehat-sehat ya? Nah, selamat datang di acara Ready Belajar Workshop kita, slide ke-8 atau ke-8. Sebelum kita bincang-bincang, perkenalkan nama saya Goya Ashraf Mahmud. Malam ini saya akan menjadi host teman-teman atau menjadi moderator teman-teman semua. Malam ini malam yang luar biasa, yang istimewa, karena apa yang kita akan bicarakan sore hari menjelang malam ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama untuk teman-teman yang bekerja ataupun yang belajar di bidang hospitality industry atau perhotelan. Oke, nah sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai rules atau aturan main acara kita sore hari ini, yaitu mikrofon teman-teman semua peserta pasti akan dimatikan untuk supaya tidak terganggu dengan suara-suara dari background teman-teman semua. Lalu kami dari panitia akan membagikan template untuk pertanyaan di kolom chat. Jadi nanti akan ada template yang akan di-share oleh teman-teman panitia. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, nah silakan menggunakan template tersebut. Oke. Lalu nanti para penanya, begitu saya minta teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, silakan menyalakan kameranya. Ya, oke. Lalu yang terakhir adalah absensi akan dibagikan pada akhir acara. Ya, make sure teman-teman semua stay sampai akhir acara dan mengisi absensi untuk e-sertifikat teman-teman semua. Oke. Jadi rundown untuk acara sore hari ini, nanti setelah pemaparan akan ada break sebentar, ya, lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial
karena pembahasan kita hari ini adalah hari yang sangat spesial, topiknya sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para teman-teman atau pemuka hospitality, ya. Nah, sosok yang akan menjadi narasumber kita sore hari ini adalah seseorang yang sangat berpengalaman di industri perhotelan, ya. Beliau ini berkarir sudah puluhan tahun di industri perhotelan dan beliau ini sangat dikagumi oleh teman-temannya, ya, sangat direspek, termasuk saya sendiri. Dan kebetulan saya pernah bekerja dengan beliau selama 5 tahun. Beliau adalah atasan saya pada saat itu, pada saat saya bekerja di hotel. Dan beliau ini bukan hanya sekedar atasan saya, tapi beliau ini adalah teman saya, sahabat saya, bahkan saudara saya sendiri. Jadi saya banyak belajar dari beliau ini, makanya saya minta beliau untuk bisa memberikan ilmunya sedikit, share pengalamannya dan ilmunya, yang memberikan pencerahan pada kita semua, khususnya pada saat situasi seperti ini. Pasti juga banyak teman-teman bertanya-tanya, khususnya bagi teman-teman yang berada di industri perhotelan, apa yang akan terjadi setelah pandemi ini, ya. Kita semua tahu bahwa seluruh dunia dilanda pandemi, ya. Sudah hampir 2 tahun kita berjalan. Salah satu industri yang paling kena dampaknya adalah hospitality atau perhotelan, secara umum adalah pariwisata, ya. Dampaknya memang luar biasa. Banyak dari pekerja pariwisata perhotelan yang sekarang dalam kondisi menganggur, ya, karena menjadi korban dari pandemi ini. Nah, apa yang akan terjadi setelah itu? Ya, kita berharap kondisi ini akan segera membaik. Tapi tentunya ini semua merubah tatanan hidup kita, ya, dan juga tentunya di dunia perhotelan, di industri pariwisata. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Langsung saja saya panggil beliau, Bapak Edward Pangkerego. Selamat malam, Bro Edu. Selamat malam Bro Goya, sahabat saya. Wah, Apa kabar, Bos? alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, disclaimer sedikit ya. Kadang saya bicara lo gue sama sahabat saya ini bukan seorang sahabat, makanya tadi saya jelaskan ini juga saudara saya nih. Sehat ya, Brother. Bro? Sehat. Puji Tuhan, sehat, brother. Alhamdulillah. Gimana? Semua oke? Pekerjaan oke? Kerjaan oke, still survive. Kita Siap. tetap nikmatin, tetap bersyukur dengan keadaan yang ada, tetap optimis juga, Bro. Iya, Terima kasih udah diundang nih ke Ready. Waduh, kita Selamat malam rekan-rekan Ready dari satu kehormatan banget buat kita nih. Pak Edu ini adalah Chief Operating Officer dari Atotel Group, ya, sebuah perusahaan perhotelan yang sangat besar dan sekarang semakin besar, ya, infonya, dan akan tambah besar lagi. Amin. Makanya kita undang beliau untuk datang untuk bisa sharing gitu. Jadi malam ini kita akan bicara sesuatu yang spesial nih, karena Pak Edu banyak di luar sana teman-teman kita yang masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi kita minta sharing-sharingnya dari Pak Edu. Oke, tapi sebelum itu ada baiknya saya juga memperkenalkan CEO dari Ready Indonesia, karena beliau ini, Bro, ingin sekali ketemu sama Bro Edu nih. Ya, jadi mungkin kesempatan sekarang lah baru bisa ketemu. Pengen ketemu dari 20 tahun yang lalu sebenarnya. Oke, langsung saja saya perkenalkan Mas Rio Pasaribu. Halo, Selamat malam, Mas Rio. Halo Pak Edu, nice to meet you finally. Nice to meet you too. Sering banget dengar cerita nih dari Bang Goya nih. Waduh. Sama. Udah dengar juga nih dengan ceritanya Mas Rio nih. Masih muda, semangat tinggi nih. Amin. Belum pernah cerita apa-apa. Kenapa? Belum pernah cerita apa-apa kok. Oh gitu ya? Yang bagus-bagus aja nanti kalau cerita ya. Aduh, thank you banget Pak Edu udah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa pastinya.
Dan teman-teman, kita very lucky, sangat beruntung bisa ditemani Pak Edu malam ini, seorang Chief Operating Officer, seorang pimpinan operasional dari sebuah grup hotel yang luar biasa besar, tentunya sangat sibuk. Tapi beliau meluangkan waktu untuk kita semua. Jadi ini sangat valuable ya teman-teman, dan kita harus pastikan kita mendapatkan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita pun semua bisa bekerja di industri hospitality sebaik mungkin, seperti mungkin Pak Edu nanti karirnya seperti Mas Goya, seperti Pak Edu, mudah-mudahan kita semua bisa ya. Amin. Amin. Nah, Pak Edu izin nih, saya mau sedikit membuka acara kita untuk memperkenalkan juga Ready ke teman-teman. Art Hotel sih nggak usah diperkenalkan, semua orang kenal Art Hotel, ya kan? Dan kami pun berterima kasih loh Pak Edu, kemarin sempat diizinkan untuk mengadakan acara di Art Hotel secara virtual bulan Juni lalu. So thank you very much Art Hotel, Pak Edu dan teman-teman di sana semua. So sudah ada 70 orang dan ini terus bertambah yang ikut serta di acara ini. Wah, luar biasa nih semangatnya teman-teman Ready People semua ya. Ini ada dari mana aja nih ngomong-ngomong? Boleh dong di chat grupnya. Sudah nih, sudah Kerjanya macam-macam. apa? Yang paling Dari jauh, Ngawi yang ada. paling jauh nih ada NTT. Wah, Solo, Bali, banyak banget. Coba yang paling jauh siapa Bro Goya, Bro Rio? Kita kasih langsung door prize dari Art Hotel. Wah. Menginap di Jakarta 1 malam. Satu Di Art malam. Hotel Tamrin Jakarta 1 malam. Jadi kalau dari jauh-jauh tiba-tiba harus ke Jakarta, kita catat namanya, kita kirim vouchernya, menginap 1 malam gratis. Termasuk makan pagi, makan siang juga. Bisa Bro Goya tahu tuh kalau. Bisa tawar 1 tahun nggak? Jadi siapa tahu dia mau interview pas lagi di Jakarta sudah dapat. Siapa yang paling jauh silakan. Luar biasa. Paling jauh dari mana? Sementara ini Parung, dari Parung bukan ya? ada dari Kupang nih. Itu yang bilang dari Parung tadi, saya kenal tuh orangnya. Kalau itu nggak usah dikasih door prize, tak kasih 2 aja. Oke. Oke, Gorontalo kali paling jauh nih, enggak ya? paling jauh ada dari Kupang. Dari Kupang, tadi Kupang. Kupang sama Gorontalo jauh mana tuh? Kupang, Gorontalo, kayaknya mesti kita ukur dulu berapa Google jauh Map. nih. Kita catat aja dulu Pak Goya, Pak Mario. Kita catat. Ada dari Kupang, Banda Aceh nih muncul lagi. Wah, Semarang Sumatera ya. Wah, seru. Kita ada hotel juga di Banda Aceh, di Takengon. Kiri Wah. Takengon itu under kita. Banda Aceh Mantap banget. hadir. Oke, Gorontalo, Makassar, Palembang, Parung lewatin aja. Batam jauh loh, Pak. Iya, Batam jauh. Wah, luar biasa. Kupang NTT. Hey teman-teman, terus ya ketikin ya. Kalian dari mana? Karena yang Nanti paling kita double check. dapat voucher dari Art Hotel. Ini out of script nih, nggak ada di script nih. Pak Edu barusan bilang nih, mantep abis. Itulah Malam yang ini mewahnya. atas permintaan Pak Goya kita akan sebarkan 10 voucher. Nanti jamnya jam berapa kita akan nanti kita lihat pertanyaannya atau gimana ya. Perasaan gue nggak minta tadi. Katanya minta 10 katanya tadi customer. Seru banget, seru banget. Hey guys, nambah nih jadi total 10 voucher nih. Ini emang hari ini saya nggak ada lawan deh acara. Bisa di Bandung, bisa di Bali, bisa di Batam kita akan buka segera. Wow. Di Medan kita juga ada. Nanti kita mainkan Mas Rio dan Bang Goya. So guys, Om terus Disco. ya, terus ketikin ya semua lokasi kalian di mana, satu orang satu kali aja tentang lokasi. Tapi yang lebih penting lagi nih sekarang nih, Pak Edu, pingin denger siapa di antara kalian yang lagi belajar hospitality, lagi belajar, atau lagi kerja di hospitality, atau lagi nyari kerja di hospitality. Bukan hanya kerja di hotel ya, tapi hospitality itu termasuk juga service F&B dan seterusnya. Coba pengen lihat siapa aja yang kerja di restoran, di hotel, di mana nih? Ada nggak? Ayo Ini- cepat, jangan lama-lama. Nih kalau yang kali ini paling seru jawabannya dapat door prize dari Ready. Gak apa-apa ya Mas Goya? Nggak Biar aja apa-apa, deh. nggak apa-apa. Harus dong. Kerja di hotel, nganggur Pak. Wah, ada yang nganggur nih.
Nganggur. Wah, oke. Nanti ini pilihannya random ya dari kita ya. Ayo, jawab. Oke. Nanti hadiah dari Ready nggak sekeren Art Hotel, tapi lumayan lah kaos yang kayak lagi saya pakai ini. Oke. Mahasiswa perhotelan, mahasiswa. Oke, wah banyak yang relevan nih Pak Edu. Terus Poltekpar, mantep. Poltekpar mana nih? Poltekpar Palembang kah? Bali kah? Mana nih? Poltekpar ada berapa ya? Ada beberapa, iya. Palembang, wih, salam buat teman-teman di Palembang, Poltek. wah. Palembang. Salam buat Pak Zul. Wah, Pak Zul. Wah, Poltekpar Iya. Palembang. Ini kerja di Art Hotel Tamrin nih. Ini nanti yang kasih vouchernya nih, Safa nih. Mantan training Art Hotel Sanur tuh, Pak Edu, Pak Goya. Wah, Pak Goya, Bang Goy. Om Goya. Wah, keren, Wah, seru. oke. Seru banget. Bu Mia Julianti yang di Batam. Nanti kalau kita buka kontak-kontak datanya ada, kita prioritaskan nih Bu Mia Julianti kalau mau coba kerja Mia di Art Hotel Yulianti. Batam. Admin Ready, jangan lupa dicatat nih, ada admin kita nih Pak Edu. Jadi Admin Bang Goya, kalau usah- asal Semarang, kita siapkan juga nanti voucher Semarang, admin Soraya. Oh mantap, gile bener-bener nih taburan voucher menginap. Biar semangat semuanya, hospitality industry masih hidup. Mantap abis. Dan you know what Pak Edu, kita dengar kabar tadi kayak Bang Goya bilang kan, sudah mulai dibuka pariwisata kita, mudah-mudahan segera dari luar negeri pun udah boleh masuk. Wah, great news. Berarti kesempatan kerja makin banyak nih Pak Edu nanti nih. Iya. Pasti, optimis keadaan akan membaik. Wah, luar biasa. Selalu begitu. Yang lagi pada belajar menuju S1 perhotelan, D3 perhotelan, semuanya kalian harus semangat. Karena bukan hanya hotel-hotel saja yang mendapatkan benefit atau potensi yang lebih baik dengan terbukanya borders kita, tapi juga restoran-restoran, tadi saya bilang ya kan, tempat-tempat wisata dan seterusnya, itu akan menjadi kesempatan kita semua bekerja. Nah, sembari menunggu itu, yang paling penting kita lakukan, menurut saya nih Pak Edu, Bang Goya ya, adalah mempersiapkan diri jadi tenaga kerja yang handal, bisa dipercaya, dan benar-benar belajar sendiri. Jangan ngandelin nungguin orang ngajarin, kita harus berinisiatif untuk mempersiapkan diri itu. Salah satunya nih kayak kalian semua nih ngambil inisiatif, meluangkan jam dekat makan malam kalian untuk mendengar sesuatu yang sangat valuable sesi hari ini dari Pak Edu. Ingat ya, kita di sini voucher-voucher itu untuk ngeramein suasana, benefit yang benar-benar Pak Edu kasih yang kita sendiri kaget nih, dikasih luar biasa nih. Tapi yang paling penting adalah pemikiran Pak Edu. Apa sih isi pikirannya yang kita semua akan dapat nanti? Jadi pastikan kalian dapat benefit dari itu. Oke? Nah, apa sih Ready? Kalian semua, saya harap teman-teman semua udah pada punya account Ready ya. Kalau belum, download di Play Store atau masuk ke getready.id sekarang dan bikin profilnya sampai 100%. Kenapa? Karena dengan begitu, kalau kalian udah 100% berarti kalian udah masukin video perkenalan diri kalian juga. Jadi nih kita bisa melamar kerja di tempat-tempat yang ada lowongan, hospitality industry termasuk Art Hotel udah pernah pasang iklan di Ready, pasang iklan lowongan, kita bisa ngelamar dan semua perusahaan HR perusahaan bisa langsung melihat profil kita tanpa kita ngirim CV. Udah ada di situ semuanya. Dan yang paling penting adalah video perkenalan diri kita. Nah, jadi itu mempermudah semua HRD ini mengenal kita tanpa harus memanggil kita untuk interview. Nah, itu mempercepat mudah-mudahan kepercayaan mereka ke kita dan kita nanti kalau memang bagus pribadinya akan lebih cepat dipanggil untuk online interview. Online interview-nya juga bisa di Ready juga loh Pak Edu. Jadi mudah-mudahan Art Hotel akan terus menggunakan Ready ke depannya mencari masyarakat yang siap kerja seperti teman-teman yang ada di sini. Nah, yang kedua, Ready ada sesi Ready Belajar. Di dalam aplikasi Ready juga ada konten-konten Ready Belajar, di mana teman-teman semua bisa belajar secara gratis dan juga berbayar. Ada yang premium konten juga, yang itu akan mendapatkan sertifikasi yang muncul di profil kita kalau kita udah ambil di Ready Belajar. Oke, so itu saja kegunaan Ready. Kita buat Ready, saya, Bang Goya, semuanya kerja dan didukung oleh teman-teman seperti Pak Edu. Bikin Ready untuk mempermudah kita semua bertemu dengan calon-calon perusahaan tempat kita bekerja. Dan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan pegawai calon karyawan yang terbaik.
Jadi pastikan kalian bikin profil kalian yang terbaik. Belajar seoptimum mungkin dan gunakan waktu seefektif mungkin. Termasuk di sesi hari ini, di Ready Belajar hari ini bersama Pak Edu. Belajar gimana membangun karir di challenging times, tapi it's gonna be exciting times ke depannya, yaitu hospitality industry. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kalau suka acara ini, dan mudah-mudahan kalian semua suka, post tentang acara ini, screenshot, post tentang acara ini di social media kalian semua, dan tag Ready Indonesia. Kalau ada yang masukan yang kurang-kurang dan kita pingin banget dengar yang kritikannya, apa yang bisa kita buat lebih baik, pastikan kalian DM ke Instagramnya @readyindonesia atau Facebook @readyindonesia. Pasti kita akan menampung dan membuat lebih baik untuk kita semua. Dari kita untuk kita. Semoga Indonesia terus berkarya. Terima kasih Pak Edu untuk waktunya sekali lagi, dan saya kembalikan ke Bang Goya. Thank you semua. Terima kasih Rio, thank you banget. Oke, untuk tidak memperlama-lama lagi, kita langsung mendengarkan pemaparan dari Pak Edward Pangkerego. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, untuk sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan ada template yang diberikan oleh panitia, silakan. Ya, oke, Pak Edu, silakan. Pak Goya jangan jauh-jauh, saya mau Pak Goya dekat saya terus. Saya dekat selama saya presentasi. Dari dulu sampai sekarang. Sekali lagi terima kasih Rio, terima kasih Om Goya atas undangannya ke Ready Workshop Ready Belajar. Benar sekali seperti yang tadi Mas Rio bilang, pentingnya untuk belajar. Selama kita masih bisa bernapas, kita belajar terus. Selama kita mempersiapkan sesuatu, kita belajar. Ingat, kita belajar aja belum tentu pinter, apalagi nggak belajar. Jadi jangan lupa untuk tetap belajar. Dan untuk memulai belajar, yang saya sarankan adalah kita mempunyai motivasi dari diri kita sendiri. Jangan nunggu motivasi atau diberikan motivasi oleh orang lain. Mesti self motivated. Itu kunci saya berkarir juga, bahwa motivasi itu harus tumbuh dari diri sendiri. Jangan harapkan kapten kamu atau atasan kalian atau bos kalian atau teman kalian yang memotivasi kalian, karena itu akan jadi tidak seperti yang kita mau mungkin. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri, yang kita bisa push ourselves untuk belajar, untuk meningkatkan karir, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari apapun itu harus dari diri kita sendiri. Sebelumnya itu aja dulu Pak Goya, kita mulai dengan presentasi saya. Izinkan saya untuk share screen. Silakan Pak Edu. Ini saya campur-campur presentation saya, kebetulan juga pernah mungkin anak Poltek Palembang. Oke. Bisa dilihat ya Pak Goya? Clear, jelas. Oke, bentar. Oke, selamat malam sekali lagi teman-teman Ready. Saya akan share dikit, mungkin kalau dari kuesioner yang saya terima di awal-awal, banyak yang mungkin ada sedikit salah pengertian atau salah mengartikan hospitality industry ini. Ada juga banyak pertanyaan masalah farmasi, soalnya masalah rumah sakit jadinya. Jadi mungkin dari judul ada yang bacanya terlalu cepat, diartikan sebagai hospital. Tapi ini kita ngomong hospitality, salah satu dari hospitality industry itu adalah perhotelan. Jadi yang kita bahas sekarang mungkin lebih spesifik ke area di perhotelan atau di area usaha saya atau usaha kami semua, perusahaan kami di dunia perhotelan. Dimana kalau kita tahu semuanya, dunia perhotelan saat ini salah satu atau mungkin ya salah satu yang benar-benar terguncang, terratakan dengan masalah pandemik ini. Sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah, banyak yang sudah terkapar, banyak yang sudah kalau orang bilang bleeding, bukan bleeding lagi, ini udah tidak ada darahnya, udah mati semuanya. Tapi masih banyak juga yang survive, masih banyak juga yang bisa pivoting strateginya, bisnis plannya berubah. Ada yang juga yang mencari cara lain supaya tetap hidup. Dan ini yang kita harapkan juga
kita semua, kita tetap saat ini kita harus tetap optimis menghadapi ini semua, bahwa pasti mudah-mudahan dengan berkat yang di atas keadaan akan jauh lebih baik. Jadi sebelum keadaan itu benar-benar balik, kita rekan-rekan ready, ya get ready. Jangan sampai tiba-tiba nanti begitu keadaan membalik dan kita lihat ya, mudah-mudahan nih surprise di belakangan ini, terutama di Indonesia, keadaannya itu benar-benar membaik sangat cepat. Jadi salah satunya yang kita harus lihat di situ, ambil opportunity ini. Saya lanjutkan slide saya. Jadi kalau di dunia perhotelan saat ini, kita sendiri kalau boleh dibilang setahun setengah terakhir ini banyak banget challenges, kita anggapnya challenges. Jangan kita selalu asosiasikan apa yang kita hadapi itu dengan problem. Kalau kita melihat itu sebagai problem, akan tetap menjadi problem, akan tetap menjadi masalah. Yang kita lihat adalah tantangan yang benar-benar kalau orang bilang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau sebetulnya udah pernah terjadi sebelumnya. Ini yang kita lagi coba beradaptasi dengan keadaan ini. Banyak sekali challenges yang kita hadapi, banyak sekali tantangan yang kita hadapi di saat pandemik ini. Mungkin kalian semua banyak juga yang sudah tahu, sudah banyak yang mengalami, banyak yang melihat, banyak yang yang berjuang saat ini adalah banyak hal yang berubah. Satu contohnya hotel closure, banyak banget hotel yang sudah tutup, banyak banget yang karyawannya pun akhirnya dirumahkan dan tidak ada kesepakatan mengenai pesangonnya. Banyak sekali dan itu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang hidup tapi tidak bisa makan revenue-nya atau menghasilkan pendapatannya. Jadi challenge seperti ini juga ada. Dia buka hotelnya buka atau propertinya buka, tapi tidak bisa mendapatkan revenue sebagaimana mestinya. Diinjek lagi, ada injection lagi dari ownernya, diinjek lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin bisa. Begitu sudah menyangkut 6 bulan, 7 bulan akhirnya nyerah juga. Atau tidak bisa berbuat apa-apa, atau akhirnya cuma meratapi apa yang terjadi. Ada juga yang masih kerja, ada juga, tapi ada kerjanya juga udah mulai ngaco nih antara working hours dengan working remotely. Ada yang kerja dari rumah, setengah WFH, WFO, kita udah tahu semuanya. Ada yang mulai jamnya bikin fleksibel, ada yang dibikin multitasking, tadinya kerjanya dia di depan, akhirnya kerjanya di depan belakang, tadinya dia kerja di bawah, akhirnya kerjanya atas bawah, semuanya berubah. Terus juga ditambah lagi dengan policies and procedures yang harus diadaptasi dengan adanya keadaan, harus berubah. Semuanya berubah. Policy-policy yang ditambah dengan misalnya CHSE, ditambah lagi dengan aturan di luarnya itu seperti PPKM, berubah juga. Jadi hal-hal ini yang terjadi yang dihadapi oleh pekerja, baik atasan maupun bawahan. Ini semua dialami maupun dari pekerja maupun juga dari owner atau dari pemilik properti tersebut. Ini yang kita hadapi semuanya, challenges ini yang kita hadapi. Itu pun sebelumnya ada juga perubahan sebelum pandemik ini. Perubahan pandemik ini salah satunya perubahan itu adalah transformation antara tadinya banyak pertanyaan nih yang sudah saya terima juga, saya lihat bahwa nih semua banyak digital ini di dunia perhotelan, apa masih perlu orang atau enggak nih Pak? Masih perlu tenaga kerja atau enggak? Perlu digarisbawahi, ada 2 highlight ya. Ada highlightnya adalah mengenai teknologi. Teknologi itu ada yang teknologi dibuat untuk memperlancar pekerjaan tanpa mengganti orangnya. Ada juga teknologi yang akhirnya harus menggantikan tenaga kerja tersebut. Jadi yang kita fokuskan ya pasti teknologi yang memperlancar pekerjaan kita. Sebelum kita main pecat-pecat orang aja atau enggak main ganti-ganti aja. Apalagi teknologi yang untuk menggantikan manusia, walaupun di luar itu banyak, nanti saya share juga di dunia perhotelan apa aja misalnya yang sudah banyak terjadi, itu lebih mahal mungkin cost-nya dibanding dengan kalau kita masih menggunakan tenaga kerja manusia, dan masih banyak hal-hal yang belum bisa digantikan.
Jadi yang saya mau share juga ini masalah transformation di dunia hotelan, di mana seperti yang tadi saya jelaskan, teknologi ini banyak yang sudah diimplementasikan atau aplikasinya jalan ke dunia perhotelan, di mana banyak hal-hal yang sudah dipergantikan oleh teknologi atau diperlancar lagi dengan adanya teknologi itu. Saat ini untuk tamu-tamu hotel juga, kalaupun kita tidak bisa mengganti dengan atau tidak mengupdate teknologi di perhotelan, sedangkan sekarang generasi sekarang kalau udah bilang generasi colonials atau after millennials, zillennials atau whatever millennials, itu sekarang ini sudah mempunyai karakteristik yang sama. Jadi mereka itu apa yang mereka lakukan, apalagi sekarang dengan banyakkan diam di rumah aja, mereka pasti digital itu menyentuh banget dengan lifestyle mereka. Jadi kalau kita tidak beradaptasi atau hotel tidak beradaptasi dengan lifestyle mereka, otomatis kita akan tertinggal juga. Jadi saya mau kasih sampel-sampel di dunia perhotelan, mungkin kalau yang familiar dengan perhotelan, atau nanti saya mencoba karena saya lihat partisipannya dari bermacam-macam background yang berbeda. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di dunia perhotelan ini sudah banyak jabatan-jabatan atau posisi-posisi yang hilang akhirnya karena adanya teknologi. Contoh simpelnya aja, walaupun ini tidak mengeneralisir posisi-posisi di dunia perhotelan, tapi simpelnya misalnya seperti concierge. Concierge ini sudah digantikan oleh yang dibilang dengan digital concierge. Jadi tidak perlu lagi orang kalau di dunia perhotelan, kalau anak-anak perhotelan atau yang pernah kerja di hotel, tahu bahwa kalau di depan di front linernya biasanya ada concierge atau bellboy yang simpelnya, kalau kita mau tanya, Pak, kalau makanan restoran teranak di sini apa, atau apa place of interest yang ada di sekitar hotel sudah digantikan dengan digital atau digantikan dengan gadget-gadget yang kita pegang sendiri, yang kita bisa cari tahu sendiri, kita nggak perlu tanya lagi ke petugas hotel. Petugas hotel juga sama, yang tadinya kalau dibilang apa sih style hotel sekarang, senyumnya apa harus senyum, sekarang mungkin udah nggak perlu senyum lagi dan bahkan udah nggak ketemu lagi mungkin, karena mereka lebih senang, kalau tamu-tamu itu lebih senang kita kasih senyuman atau kasih icon atau kasih emoticon di sosial media atau di profile mereka di digital. Jadi mereka langsung check in tanpa ketemu karena semuanya udah flawless, tidak ada ketemu orang lagi misalnya. Itu yang membedakan. Dan first impression udah bukan lagi security-nya, kalau pernah bilang security-nya baik, mungkin first impression-nya dari bellboy-nya udah nggak lagi, karena mungkin first impression itu ada di website-nya kita, hotel, atau di sosial medianya kita di hotel. Gimana kita memperkenalkan atau dari marketing program kita memperkenalkan hotel kita lewat sosial media kita. Jadi mungkin yang tadinya harus ada pekerja di bellboy atau di concierge di bagian depan untuk melakukan first impression itu atau sense of arrival-nya di suatu hotel sudah digantikan oleh website dan sosial media yang memang harus fokus please mata dari senses dari tamu-tamu kita yang pengen ngecek dulu. Oh ya, kalau hotel A ini apa aja ya fasilitasnya. Oh ya, apa aja bisa guest experience-nya dari hotel A tersebut. Itu yang membedakan. Jadi dan juga website kalau kita lihat website hotel udah bukan gambarnya udah gambar tradisional, gambar tempat tidur atau gambar lobby. Ini ada salah satu dua hotel yang hotel cost dan the standard yang sudah membedakan cara mereka, approach mereka atau communication mereka kepada marketnya supaya mereka meyakinkan bahwa ayo dong datang ke hotel kita atau inilah hotel kita sudah berbeda, misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pekerja, kita lihat bahwa web developer sangat penting, graphic designer sangat penting,
banyak kerja di mana? Kerja di hotel, kerjanya apa? Graphic designer. Karena kenapa mungkin ada desain-desain yang harus diutamakan atau ditampilkan supaya merepresent hotel kita dengan bagus. Jadi itu yang hal pekerja-pekerja baru ibaratnya kalau di perhotelan untuk dunia kreatif atau lebih menonjolkan hal-hal yang konsep-konsep yang berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya misalnya. Bentar. Check-in proses. Ya kita mungkin sudah banyak juga yang punya pengalaman atau sudah banyak yang melihat bahwa check-in proses dulu itu bisa ketemu tamu kapanpun dan tamu harus lewat front desk counter untuk registration profilnya dia. Tapi sekarang sudah banyak yang melewati ini. Maksudnya tidak perlu ketemu lagi. Tamu bisa langsung ke dalam, tidak perlu check-in di front desk lagi. Dan tadinya front desk misalnya ada 5 orang, bisa berkurang hanya cukup 1 orang atau 2 orang yang membantu proses check-in melalui e-kios, elektronik kios, atau langsung hanya menyerahkan kunci. Bahkan kunci pun tidak perlu diserahkan, sudah ada yang langsung bisa diaktifkan lewat handphonenya mereka. Jadi bisa masuk ke kamar tanpa ketemu lagi dengan siapapun. Karena bisa juga registrasi dilakukan secara online lewat website. Begitu check-in lewat website, kasih profil datanya dan lain-lainnya, masuk ke hotel. Tinggal di kamar, order room service, misalnya order makanan, atau kita mau ke restoran tanpa kita bisa ketemu orang juga. Bahkan sudah banyak yang robotik waiter gitu yang bisa mengantarkan makanan dari bawah, dari room service ke atas tanpa adanya orang. Ya, ini yang seperti tadi saya jelaskan. Juga sebetulnya di back of the house juga. Jadi untuk pekerja-pekerja hotel gitu. Dulu menumpuk paperwork bermacam-macam, sekarang sebetulnya simple sudah digantikan oleh application. Dari daily operation, dari human resources, housekeeping pun misalnya untuk audit, untuk housekeeping dan engineering untuk audit defect list atau untuk audit dari kualitas persiapan untuk kamarnya sudah digantikan dengan application. Sudah banyak yang tergantikan dengan orang-orang yang maksudnya dengan dibantu dengan application. Termasuk juga kitchen order pun sekarang sudah melalui application. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya kita check-in ke hotel atau kita ingin menginap di hotel, dari kita pesan kamarnya sampai kita check out, itu seperti misalnya kita order GoFood, kita pesan makanan, kita bayar di situ, kita keluar, kita check out dari situ pun tidak ketemu orang, bahkan kita hanya menyelesaikan dari gadget kita aja. Sampai ke survei kepuasan tamu kita. Misalnya tamu kita itu apa yang, kalau ada survei yang dilakukan oleh kita, ada juga yang dilakukan oleh third party, misalnya kayak TripAdvisor, atau misalnya kalau dia booking lewat online travel agent, ada guest comment atau guest review di application tersebut. Kita bisa sebut dari Indonesia aja sudah banyak untuk online travel agent, apalagi dibantu dengan luar, itu yang terjadi. Jadi tidak perlu lagi orang yang datang, oke, Ibu, gimana Ibu menginapnya, gimana tempat tidurnya, gimana makanannya, dan lain-lainnya, semua sudah dilakukan oleh digital. Jadi kalau kita lihat ini adalah application atau alat-alat atau segampang kita bilang teknologi yang menggantikan manusia nih. Kita bisa lihat betapa banyaknya application yang banyak yang menggantikan dan banyak juga mempermudah atau memberikan kemudahan buat para pekerja hotel untuk melakukan pekerjaannya. Pak Goya monitor. Kita lanjut lagi. Masuk. Kita lihat. Kita ini sangat mendisrupting every section dari pekerjaan kita di dunia perhotelan.
Jadi ini yang kita harus so-called waspadai supaya nggak tiba-tiba semuanya juga dikontrol oleh teknologi. Jadi ini yang harus kita lihat, tapi bukan berarti kita anti teknologi atau anti digitalization juga, karena kita anggap itu juga mempermudah, bahkan ibaratnya meringankan biaya dari labor cost, dari labor cost kita. Terus kalau kayak gini, kalau ceritanya sudah digantikan semua oleh teknologi, kita mau ngapain lagi nih beratnya? Ntar yang pekerja ya elah Pak, mau gimana lagi nih? Mau kerja apa lagi nih kita? Ini yang Apa yang harus kita lakukan kalau Pak Edu. kita belajarnya masih manual di kampus, saya belajar di lembaga kursus kayak gini-gini, ternyata Bapak kasih lihat semuanya udah teknologi semua. Ya udah kalau gitu saya belajar IT aja deh, saya belajar programming aja deh. Kalau nggak saya belajar application aja deh, saya mendingan bolak-balik bikin application aja, sama seperti dulu misalnya travel agent sudah digantikan dengan masing-masing bisa booking di sini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan sedih dulu, karena kita tetap optimis, banyak hal-hal, banyak opportunity lain yang kita bisa dalami lagi. Tapi poinnya adalah kita mesti lihat nih, jangan kita menyerah aja dengan keadaan seperti tadi Mas Rio bilang, belajar suatu hal yang baru. Satu hal yang baru juga pelajari juga hal yang sudah kita pelajari supaya kita menguasai. Jadi tidak basi lah, ibaratnya itu aja. Keep calm, tenang bahwa semua itu bisa kita selesaikan, semua itu kita punya gift, punya talenta dari yang Sang Maha Kuasa untuk melihat keadaan ini, untuk benar-benar mempelajari, untuk dikasih kesempatan lagi belajar lagi apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi saat-saat seperti ini. Agility, mungkin banyak yang sudah dengar agility, wah ini Pak sama aja Pak teorinya agility. Tapi memang itu yang terjadi, itu yang harus dilakukan. Agility bahwa kita harus beradaptasi dengan keadaan, kita harus melihat keadaan itu tidak sekedar dari perspektif A aja atau tidak sekedar dari perspektif B aja, tapi kita harus melihat itu dan kita harus mau berubah, kita harus mau tetap fight untuk mendapatkan sesuatu hal yang ya itu tadi menghidupi kita sendiri. Dan Edu, kalau ya, mohon maaf, agility apa Pak? Bisa tolong dijelaskan? jadi agility itu kemampuan kita untuk melihat sesuatu dan kita beradaptasi dengan hal yang berbeda. Kita tadinya misalnya saya terjemahkan bebas gitu aja, misalnya kita mempunyai plan A, B, C untuk jadi seorang manajer hotel. Tapi begitu keadaannya tidak memungkinkan, jangan kita langsung pasrah, kita diam aja. Kita harus agile, jangan nanti dulu nih. Ada hal yang harus kita pelajarin lagi di saat-saat pandemi seperti ini. Kita mundur dulu 2 langkah ibaratnya untuk mempelajari, atau pada saat gini tidak ada kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kita pelajari dulu supaya nanti begitu ada kesempatan datang kita bisa langsung menguasai keadaan itu. Jadi kita agile itu kita ibaratnya harus cepat beradaptasi, cepat bergerak, cepat berubah kalau seandainya ada yang berubah, cepat menyesuaikan keadaan. Itu yang penting. Dimana saya share di sini misalnya satu poin, hyper awareness. Gimana sih Pak supaya cepat berubah? Sebenarnya sih supaya saya ngelihat keadaan itu supaya saya bisa berubah. Hyper awareness adalah kita ini jangan diam aja, jangan tutup kuping, jangan tutup mata, jangan pasrah di rumah. Hyper awareness itu kita mesti tetap menerima atau melihat keadaan atau aware dengan keadaan di luar itu, dengan udah bukan cuma aware aja, udah hyper awareness. Jadi udah bener-bener kita itu ngelihat sensitif dengan keadaan. Oh, ini mesti berubah lagi. Ya ampun, ternyata Bali masih ditutup. Oh, ternyata Bali kemarin udah dibuka lagi. Oh, ternyata dibuka hanya untuk 7 negara. Oh, ternyata dibuka tapi mesti karantinanya 18 hari. Oh, harus dirubah jadi 7 hari. Itu aware dengan keadaan-keadaan itu. Termasuk yang poin kedua, well informed decision making. Jadi begitu kita memutuskan, kita itu
memutuskan sesuatu itu dengan data-data, dengan apapun itu. Kita bacalah berita sebanyak-banyaknya, kita baca referensi literatur sebanyak-banyaknya, kita mendengar dari community sebanyak-banyaknya, kita lihat WhatsApp grup yang benar-benar aja ibaratnya sering-seringnya, apa informasi kita saring juga sebelum sharing kalau orang bilang. Kita lihat juga walaupun banyak informasi, kita harus melihat apakah informasi ini benar atau informasi ini hanya hoax aja atau cuman buat main-mainan aja. Nah, ini kalau kita sangat hyper awareness dan well informed mengenai data-data, waktu kita ingin memutuskan sesuatu, decision making, kita punya referensi, kita punya landasan, kita punya dasar untuk memutuskan itu. Jadi ke poin ketiga, eksekusinya harus cepat. Karena nggak bisa kita bilang, oh tunggu deh 3 hari lagi tiba-tiba misalnya amit-amit di pandemik naik lagi, berarti ntar turun lagi. Oh ya ntar saya mau ngelamar di perusahaan ini, ntar deh kita lihat deh apakah jalan atau enggak, seperti itu. Jadi jangan lambat, kita harus fast execution. Getting comfortable with risk. Kadang-kadang nih orang Indonesia, saya nggak bisa sebut orang Indonesia, kadang-kadang kita sebagai manusia takut nih apa aja, itu wajar. Oh takut, kita pengen jangan deh nanti gini, kalau kesana ngelamar jangan men, nanti hotel udah nggak bagus nih. Kita ke rumah sakit, oh jangan deh, nanti kalau kita jadi nakes kena gini-gini, kita gini, oh, jangan deh, takut semua nih, nggak maju-maju kita. Makanya kita bilang, kita comfortable with risk, apapun itu, di posisi apapun itu, di pekerjaan apapun itu, namanya resiko itu pasti ada, dan kita harus deal dengan resiko-resiko itu. Kita akan harus jaga, harus kita lihat resiko itu, tapi jangan takut dengan resiko. Resiko itu part dari pekerjaan kita, part dari hidup kita, bahwa di hidup kita, bahwa di pekerjaan kita ada yang namanya risiko. Jadi kita harus getting comfortable dengan risiko-risiko itu. Essentialism. Misalnya, sebetulnya kalau di kelas enak nih, ada tanya jawab, tapi berhubung di online agak susah tanya jawab nih Pak Goya ya. Ada nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke. Jadi essentialism itu adalah hal-hal yang kita lakukan di saat-saat ini yang esensial, yang penting-penting, yang harus dilakukan. Jadi jangan buang-buang, wasting your time, don't waste your energy untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Ya gosip lah, ngebakar-bakar kompor-komporin sana sini lah, atau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Panjang banget kalau kita ngomongin itu. Tapi kalau kita lihat, kita dengan ada tadi well informed mengenai data-data banyak, kita hyper awareness, kita akan lihat bahwa kita harus mengerjakan yang penting-penting. Kita harus mengerjakan yang harus kita kerjakan. Jangan apa ya istilahnya, boten ngerjain yang aneh-aneh tuh, buatnya buang-buang energi kalian dan akan merusak dari planning atau bisnis plan atau rencana kalian untuk berkarir, rencana kalian untuk bekerja. Ini penting. Jadi essentialism itu semacam ilmu untuk melakukan hal-hal yang esensial. Seperti itu. Social capital, mungkin udah banyak yang juga dengar mengenai social capital. Your network is your network. Ini suka nggak suka, ya. Kadang-kadang kita bilang di Indonesia ini istilahnya KKN. Wah, kalau gitu KKN Pak, KKN. Tapi jangan lihat negatifnya KKN ya. Network itu penting. Either itu saudara kalian atau om kalian atau kakek nenek atau siapapun itu related dengan kalian, atau teman kalian, atau sahabat kalian, atau brother kalian, atau siapapun itu, penting yang namanya network. Secara profesional yang saya sebutkan. Bukan berarti, oh ya, nggak bisa Pak, kalau kayak gitu KKN. Bukan KKN. Kalau dibuatnya itu secara profesional. Kalau emang nggak bagus, ya nggak bagus. Tapi link yang pertama, social capital nih, jadi ini kekayaan sosial yang harus kita punyai. Network ini sangat penting. Karena biar bagaimanapun, kalau kita ngomong di industri, kalau ada referensi dari teman, atau referensi dari saudara, atau dari referensi apapun, referensi itu yang bisa kita jadikan jaminan. Oh iya, ini referensinya Pak Goya. Oh KKN. Enggak KKN. Tapi kita akan lihat, kalau sudah ada yang referensikan, berarti kan sudah ada tanggung jawab juga dari Pak Goya untuk mereferensikan temannya, atau saudaranya, atau adiknya, atau siapapun itu. Nah, ini yang lebih baik daripada, atau itu salah satu channel, atau gimana sih Pak caranya cari kerja?
Kalau kita mungkin akan capek kalau kita satu-satu cari kerja lagi, ini ada lamaran. Ada kualifikasi yang harus diikutin, harus ada apapun itu. Banyak perusahaan juga harus begitu. Memang tidak semua perusahaan yang setuju dengan statement saya ini mengenai social capital atau mengenai network yang lebih penting. Ada yang bilang Godfather, oh ya kalau itu bapaknya tuh dari pasti ke bawah terus, keikut terus kemana kerja dan lain-lain. Tapi itu salah satu yang penting juga dan perlu dicatat juga bahwa bukan dosa kalau kita punya teman, kalau kita punya om, kalau kita punya apa, ya bukan berarti kita memanfaatkan ya, jangan sampai salah pikir, oh itu ada om gue sih, ntar gue kerja situ gampang lah. Bukan begitu, tapi at least ada hubungan, apalagi kita ya, sekali lagi kita di sini, kita saudara bersaudara, kita teman berteman, ada juga itu kita manfaatkan itu positive way, bahwa kita manfaatkan itu sebagai channel kita juga, cara kita juga untuk berhubungan dengan industri. Karena kalau di perhotelan misalnya ya, ada chain hotel atau operator hotel management dari luar yang justru melegalkan itu. Bahkan mereka kalau ada network, misalnya saya punya sahabat Pak Goya join di company saya. Saya ini dikasih duit malahan oleh company itu. Karena dia anggap setengah tugasnya perusahaan untuk mensortir karyawannya udah dilakukan oleh saya, makanya saya dikasih duit. Jadi Pak Goya bisa keterima di sini dengan of course kualifikasi itu juga. Salah satunya network itu ya seperti Ready ini. Kalau kalian ikut Ready, berarti Ready sudah melakukan kualifikasi, sudah melakukan profiling dari kalian, dan kalian diberikan kesempatan untuk mengintroduce atau dengan kata sopannya menjual diri kalian. Ini kan sudah setengah dari tugas perusahaan untuk menseleksi karyawannya sudah dilakukan oleh Ready. Jadi makanya kita kenapa Artotel juga salah satu fansnya Ready nih Pak Goya. Jadi mohon dilanjutkan terus. Lanjutkan. Nah, ini hal-hal seperti ini, suka nggak suka, mau nggak mau, inilah yang terjadi di ekosistem kita juga. Jadi jangan takut untuk, wah nanti saya dibilang KKN, oh saya dibilang nanti nepotisme, saya dibilang enggak. Tapi gunakanlah itu dengan positif ways, dengan positif atau dengan professional ways. Jadi bukan berarti memanfaatkan adanya network ini untuk mencari pekerjaan, tapi memang secara profesional harus atau sebisa mungkin kita berada di suatu networking atau suatu circle yang bisa menguntungkan kita juga. Kita pakai itu sebagai keuntungan kita. Bukan berarti kita jadi Miss Tampil atau Mister Tampil ada di mana juga. Kita juga bukan begitu dalam hati pekerjaan kita. Kecuali kalau kita memang pekerjaan kita jadi YouTuber atau jadi TikToker atau dan lain-lain, itu juga bisa dijadikan seperti itu. Makanya juga sekarang ada yang dibilangnya follower itu juga menciptakan suatu ekosistem, menciptakan network. Atau kalau kita di government kita lihat ekosistem yang dibilang pentahelix atau stakeholder yang terlibat di situ. Ini yang kita anggap social capital ini yang harus kalian juga aware dengan kenyataan itu. Jangan juga hidup terlalu introvert atau terlalu sendiri aja, udah gue bisa hidup sendiri dan lain-lainnya. Juga nggak semua orang juga jadi entrepreneur. Bayangin kalau semua orang jadi, oh ya saya gini aja Pak, saya punya kemampuan dagang, saya punya kemampuan bikin rendang. Nanti semua gang di kota semuanya jual rendang, nggak ada yang kerja. Udah, memang ada yang jadi dijalankan atau di garis hidupnya menjadi pedagang. Ya kita yang pekerja, ya kita pekerja. Saya pekerja, saya profesional, saya bekerja dari 30 tahun lalu, mungkin saya bekerja dari bawah. Saya bukan pedagang, saya bukan pengusaha, saya bukan bisnismen, saya bekerja. Dan ini yang saya lakukan selalu. Jadi itu udah jalan hidup. Seperti Jeff Bezos, mungkin udah dengar semuanya. There's no other way but to reinvent. Jadi kalau untuk sesuatu, walaupun kita bukan pedagang, walaupun kita yang pekerja, tapi kita harus adaptasi, kita harus tahu pelajari hal-hal baru. The only sustainable advantage you can have over others is agility, seperti tadi. Kita mesti tetap bergerak terus nih, kita mesti lihat terus apa yang terjadi. Kita mesti, kalau sini gagal, coba cara lain.
Seperti orang bilang juga ya, jangan mengharapkan hasil berbeda. Kalau kita nyobanya itu lagi. Ya, that's it. Because nothing else is sustainable. Everything you create, apa yang kalian bikin, kalau kalian bikin cuma A terus, somebody else will replicate. Bisa di copy, bisa diambil copy paste yang lain. Jadi kalau kita bergeraknya cepat, kita bergeraknya tahu kapan kita harus bergerak, kapan kita harus diam, kita mudah-mudahan kita bisa maju terus. Ini how do we accelerate? Jadi gimana sih kita harus accelerate dengan keadaan ini? Kita harus deliver faster, change faster, develop faster, innovate faster. Jadi yang paling penting kata kuncinya adalah cepat. Karena kalau banyak kita dengar di atau quotation atau banyak komen atau quotation dari orang besar, sekarang ini bukan dunia yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat yang mengalahkan yang lambat. Jadi kalian harus cepat. Apapun itu, bergerak itu atau mengakselerate itu sesuatu itu harus cepat. Ya, cepat itu menjadi kata kunci juga. Terakhir, kalau kita hotelier, ya kalau ngomongin artificial intelligence atau AI, kita bilang kalau kita ini hotel ini our intelligence is not artificial, ya. Intelijen kita diberikan oleh yang di atas, ya kita bisa dan kita harus survive, kita harus terus ya bekerja dan berdoa supaya tetap survive di saat-saat pandemi dan selalu melihat keadaan itu secara positif bahwa kita bisa survive, kita bisa dapat kerjaan, kita bisa berkarir, kita bisa melalui semua ini dengan optimisme kita, dengan motivasi kita, supaya apa yang result yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Goya, terima kasih rekan-rekan Ready. Segitu mungkin presentation dari saya, mungkin bisa kita lanjutkan nanti di tanya jawab. Siap, terima kasih banyak Pak Edu, luar biasa. Oke, jadi ini sebenarnya banyak pertanyaan dari saya juga, tapi nanti saya akan bertanya pada sesi kita tanya jawab aja. Cuma beberapa hal yang saya bisa rangkum adalah memang kondisi saat ini kondisi yang sangat challenging ya. Jadi kita melihat masalah itu jangan sebagai masalah yang akan membuat diri kita hancur, tapi itu sebagai challenge. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Karena ini semua berubah ya Pak Edu ya. Tata cara kita bekerja di bidang perhotelan segala macam. Saya pun juga samalah sama Pak Edu, cuma mungkin saya lebih muda. Bekerja bertahun-tahun di dunia perhotelan, saya juga merasakan sendiri betapa berubahnya sekarang dunia perhotelan. Maka dari itu sebagai orang yang berterjun di dunia perhotelan, saya juga memiliki rasa concern yang sangat mendalam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Ya, terutama teman-teman kita ini pasti akan banyak pertanyaan. Apakah bekerja di perhotelan itu masih seksi untuk kedepannya? Itu pasti akan menjadi pertanyaan teman-teman semua, terutama adik-adik kita nih yang masih kuliah di sekolah perhotelan, sekolah pariwisata, pasti mereka akan bertanya-tanya bagaimana ke depan. Nah, ya itu tadi transform, apakah semua akan dirubah menggunakan robot? Ya kan, tadi Pak Edu bilang ada memang beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh digital, oleh robot atau apapun itu. Tapi itu juga cost-nya pasti akan mahal. Ya, nah mungkin nanti setelah ini kita akan banyak berbincang-bincang lagi mengenai posisi apa saja yang kemungkinan akan masih ada atau yang hilang. Dan mungkin akan ada posisi baru di industri perhotelan. Kita juga belum tahu. Ya kan, bisa jadi ya Pak Edu ya, posisi yang sebelumnya nggak ada, terus dengan adanya pandemi ini tiba-tiba ada posisi baru nih, gitu loh. Saya juga akan bertanya nanti ke Pak Edu mengenai posisi-posisi baru itu nanti. Oke, teman-teman semua, sekali lagi silakan bertanya ya, karena ini ada 10 voucher dari Pak Edu yang akan diberikan dan nanti saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang terbaik untuk bisa mendapatkan masih 10 kan? Apa udah berubah jadi 1 lagi? Jadi 11. Jadi 11.
nambah terus. Oke, saat ini kita akan break untuk 10 menit. Silakan teman-teman untuk yang mau bikin kopi atau mau ke toilet, silakan. Kita akan ketemu lagi dalam waktu 10 menit, tapi jangan keluar ya. Karena ya tadi, kalau mau voucher, berikan pertanyaan yang menarik. Apa saja. Oke, sampai ketemu di 10 menit mendatang. Terima kasih. Hai Ready People, kali ini kita akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara mendaftar dan melengkapi profil kamu hingga 100%. Kenapa harus 100%? Agar perusahaan lebih mudah menilai pribadi kamu dan lebih mudah mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi Ready melalui Play Store di handphone kamu. Kemudian klik daftar. Masukkan nama depan, nama belakang, email, nomor handphone, dan buat kata sandi. Lalu klik daftar. Setelah registrasi berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi melalui email untuk verifikasi. Cukup klik dan verifikasi berhasil. Setelah verifikasi berhasil, kamu bisa langsung login kembali. Masukkan email serta kata sandi kamu. Jika sudah berhasil masuk, klik ubah profil untuk melengkapi profil kamu. Isi tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jurusan, tanggal masuk, tanggal lulus, dan nama sekolah atau perguruan tinggi terakhir kamu. Di keterangan pengalaman, kamu bisa menambahkan pekerjaan kamu sebelumnya, mulai dari tanggal bekerja, tanggal akhir bekerja, jabatan, dan pengalaman lainnya. Tambahkan juga informasi lain tentang diri kamu, keahlian, serta alamat rumah. Jangan lupa untuk ubah foto profil kamu. Kamu bisa pilih di folder dari handphone kamu, setelah itu klik tombol save. Selanjutnya, kamu bisa upload dokumen, yaitu dengan klik profile dan pilih dokumen saya. Untuk menambahkan file, kamu bisa tulis nama dokumen kamu, misalnya transkrip nilai. Pilih kategori, upload file transkrip nilai kamu. File boleh dalam bentuk JPG maupun PDF. Terakhir, klik tombol simpan. Kamu juga bisa menambahkan file lain seperti KTP, CV, dan yang lainnya. Pastikan ukuran file kamu tidak lebih dari 2 MB ya. Pada file dokumen, tambahkan video perkenalan diri kamu, format file dalam bentuk MP4, dan pastikan video profil kamu tidak lebih dari 200 MB. Untuk mengisi tes kemampuan dasar, klik profil dan pilih tes kemampuan dasar. Kemudian, klik ikuti tes. Kamu harus menjawab 10 pertanyaan dalam waktu 15 menit. Ada 2 tes, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Setelah menjawab, hasil nilai kamu akan muncul. Dan jika kamu merasa masih kurang puas dengan hasilnya, kamu bisa klik kembali untuk tes ulang. Untuk menambahkan preferensi kamu, klik profil dan pilih preferensi. Kamu bisa memilih industri pekerjaan, lokasi, gaji, pendidikan, serta kategori pekerjaan yang diinginkan. Lalu klik tombol ubah. Untuk mengecek apakah profil kamu sudah 100%, kamu bisa lihat di tampilan menu akun, kemudian klik profil kamu. Kamu bisa cek apa saja kelengkapan data yang belum kamu tambahkan. Nah, sekarang profil ready kamu sudah 100%. Status kamu sekarang sudah siap untuk bekerja. Get ready, set, work!
Hidup itu butuh proses. Dan yang namanya proses pasti nggak mudah. Tapi, apapun hal baik yang kita tabur, pasti buahnya akan baik juga. 男は中学生で毎日4時頃、毎日4時頃学校から帰ります。が学校から帰る Aku datang dari keluarga yang kurang mampu. Tapi, dengan kerja keras, aku bisa mendapat kesempatan untuk kuliah bahasa Jepang di salah satu universitas ternama di Indonesia melalui jalur beasiswa. Aku adalah anak satu-satunya, sehingga hanya ibu yang menjadi teman ceritaku. Ibu selalu memberi semangat di tengah kondisi kami yang sedang kesulitan. Ia menasehati untuk selalu bekerja keras. Aku optimis untuk mencari pekerjaan demi membantu keuangan keluarga. Ternyata semua itu nggak mudah. Dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi keuangan kami semakin menipis. Hari demi hari kulalui, banyak penolakan yang kuhadapi. Pekerjaan yang kuharapkan pun tidak kunjung datang. Kondisi ini semakin terpuruk. Di tengah perjuanganku untuk mencari pekerjaan, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Rasanya mustahil untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Aku merasa bingung, tidak tahu harus kemana lagi. Tetapi, aku ingat nasihat ibuku, kalau usaha dan kerja kerasmu tidak akan mengkhianati hasil. Semua itu adalah proses, dan akhirnya aku ketemu lowongan pekerjaan melalui Ready. Ready juga ikut andil dalam proses diriku yang semakin matang, karena proses nggak akan pernah ada akhirnya. Oke, selamat jumpa lagi teman-teman. Sorry, ini tadi lagi nulis-nulis jadi keselip sedikit. Nah teman-teman sekalian, kini saatnya kita bertanya ya dengan Pak Edu. Ini sudah banyak banget yang nanya nih Pak Edu,
dan seru-seru kayaknya. Oke, dari Siap, saya siap, siap. nanti saya akan sebutkan nama ya, nama teman-teman yang bertanya, dan silakan nyalakan kamera teman-teman. Kemudian silakan berdiskusi dengan Pak Edu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Apa yang ada di pikiran teman-teman, yang ada di hati, yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama nih dari Desta Rama. Ada Desta Rama? Seperti spiritnya ready, video on camera On istilahnya ya. Tetap video mesti dibuka dan kita berbicara lewat video. Oke, ada Desta ya. Ada Desta Rama nih, udah Oke. tepuk tangan. Silakan Desta. Saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan saya sekarang kerja di hospitality juga di hotel. Cuman dulu di Bali, cuman karena Bali kondisinya sekarang juga parah banget. Jadi saya diperbantukan di hotel di Bandung yang mungkin kondisinya lebih baik daripada di Bali. Nah, kebetulan pekerjaan saya di bidang di graphic design, dan kebetulan saya ingin belajar tentang digital marketing. Nah, kalau untuk kondisi seperti sekarang, Pak, pandemi, untuk bagian graphic design dan digital marketing itu seberapa penting sih dalam kondisi pandemi sekarang? Terima kasih, Pak. Thank you Desta, semoga sukses selalu juga. Pertanyaannya sangat bagus dan seharusnya mungkin Pak Goya juga lebih tahu, kalian ini yang paling sangat dibutuhkan saat ini nih. Betul. Graphic designer ini sangat dibutuhkan, dan sebetulnya kalian tidak harus, menurut saya sih ya, dengan style kita bekerja sekarang, nggak harus langsung ke Bandung. Kamu juga bisa remote kerja di Bali. Kamu tahu kan di Bali itu ngumpul jagoan-jagoan yang teknologi itu, mau dibilang di Ubud kayak di Hubud, mereka di sana, mereka itu sambil leisure, sambil liburan, sambil kerja. Karena skill yang dibutuhkan dari mereka tidak perlu kehadiran mereka di kantor jam 9 sampai jam 5 misalnya. Skill seperti yang kamu punya itu bisa kerja around the clock, bisa kerja jam 12 malam sampai jam 3 karena klien kamu misalnya di Amerika. Perbedaan jam. Jadi saya sih tidak melihat ada masalah ya dengan grafik desainer, dan sangat dibutuhkan karena sekarang ini hotel yang lagi sepi, kalau memang manajemennya benar, hotel yang lagi udah mau ngos-ngosan ibaratnya, atau hotel yang lagi rame-ramenya, mereka tetap harus berkomunikasi dengan marketnya, harus berkomunikasi dengan tamu-tamunya atau calon tamunya. Nah, dengan itu cara komunikasinya kan harus disajikan dengan grafik yang bagus, grafik yang didesain dengan passion, ya, supaya berbicara dengan tamu nggak ketakutan. Dan kita bisa lihat kan, grafik desain kamu itu bisa ditaruh di sosial media. Sekarang semua komunikasinya lewat sosial media. Sekarang semua udah dari akun-akun itu udah ngomong masalah kata-kata. Sudah bermain kata-kata dengan desain-desain yang manis, bukan cuman tulisan aja. Kata-kata itu didesain, dikomunikasikan oleh graphic designer, masuk lagi ke digital marketing karena komunikasinya akan di situ selalu. Jadi menurut saya Desta semangat, posisi graphic designer dan digital marketing saya pun lagi nyari juga. Posisinya masih dicari-cari di dunia perhotelan. Ya, tapi asah ilmunya. Cari bikin yang berbeda, jangan ikut-ikutan semuanya desain-desain. Kita nyari, sama lagi. Bikin yang berbeda. Ya. Gitu, Desta. Ya, makasih Pak jawabannya, Pak. Oke, semangat ya, Desta ya. Semangat terus ya. Ya betul kata Pak Edu, memang seorang desain grafik itu memang lagi dibutuhkan. Itu kan masuknya ke tim kreatif ya, Pak Edu ya. Iya, jadi betul. Sangat-sangat dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Oke, selanjutnya saya ingin memberi kesempatan kepada yang namanya Azhar Fahma Ghifari. Ada? Azhar ada? Mungkin ini ada Rojab Nurul Huda, Pak Goya. Hah? Rojab Nurul Huda. Boleh. Rojab Nurul Huda.
Oke. Ya, ada videonya langsung terlihat lagi di sini. Ada pertanyaan? Rojab? Silakan Rojab. Iya Pak, terima kasih. Jadi saya tuh sebenarnya itu Pak agak melenceng sih ini ya. Tapi saya tuh fresh graduate dari teknik sipil gitu, tapi seneng sekali itu belajar tentang digital marketing dan tentang self development itu sendiri Pak. Lah, kira-kira dari Bapak itu apakah ada tips gitu Pak untuk saya gitu untuk kayak teknik sipil kan agak sulit juga kan Pak di zaman sekarang untuk kerja remote gitu, dan apalagi ini juga pandemi gitu, di BUMN aja itu banyak yang dirumahkan untuk teman-teman saya dan lain-lain gitu. Kira-kira untuk Bapak sendiri gitu ada tipsnya enggak Pak, dan apa yang harus saya pelajari gitu terkhusus untuk di bidang saya ini Pak. Terima kasih. Pak Rojab, terima kasih. Tetap semangat. Saya juga baca nih, gimana tipsnya bagaimana Pak untuk mencari network? Ya salah satunya seperti ini. Kamu bikin pertanyaan ini langsung ada, saya ingat ada Rojab nih, rojabproduction@gmail.com. Akan terrecord juga oleh Pak Goya, akan ada juga di Ready. Ini salah satu untuk building network. Ini salah satu untuk kita kenal Pak Goya, kenal saya, kenal yang lainnya juga, bisa saling exchange information. Jangan malu-malu. Kasih tahu, saya sebetulnya teknik sipil, dan jangan salah juga, teknik sipil itu sangat dibutuhkan di dunia perhotelan juga. Emangnya bikin hotel nggak perlu orang-orang teknik sipil? Emangnya untuk mereview kamarnya supaya bagus, supaya tahu persis toiletnya di mana, gimana jendelanya, gimana bikin konstruksinya hotel, kalau lebih generalnya apa nggak perlu anak teknik sipil? Saya ini kita punya Pak Goya dulu partnernya dia insinyur teknik sipil yang untuk bantu Pak Goya untuk brand audit ibaratnya, atau untuk sekedar renovasi. Pak Novi, Pak Goya, masih ingat ya? Yeah. Itu seorang teknik sipil. Jadi jangan pikir juga bahwa wah teknik sipil kerjanya juga udah nggak ada, sekarang banyak. Tapi ya itu tadi, build network supaya kamu tahu, dan lebih bagus lagi seperti Roja bilang, kuasai juga ilmu-ilmu lain, atau belajarin juga, karena belajar itu kan bisa dari mana aja, Rajab. Nggak harus kamu ke universitas untuk belajar, nggak harus kamu ke akademi untuk belajar bisa dari mana aja. Belajar digital marketing, itu kamu di website itu banyak banget belajar, dan kalau kita bisa belajar sendiri, bisa dibantu teman, bisa dibantu juga misalnya mentor-mentor, pilih mentor, cari mentor-mentor yang jago marketing. Perbanyak nih webinar, seminar, ikutin, lihat siapa yang jago-jago digital marketing. Supaya kamu bisa, kalau bilang tadi, mendevelop diri kamu sendiri, kamu punya ilmu-ilmu baru lain. Begitu nanti ada kesempatan, dan saya yakin ada kesempatan buat kamu bilang, saya bukan cuma background teknik sipil, saya udah menguasai digital marketing, saya semangat untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda. Begitu Rojab. Iya, terima kasih Pak. Jelas ya, Mas Rojab ya? Semangat. Iya. Semangat terus. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Abdullah Emir Pramudia. Nah, ini sangat relevan dengan tadi yang disampaikan Pak Edu nih. Ada Mas Abdullah? Mas Abdullah Emir Pramudia? Ada? Nggak ada? Padahal pertanyaannya cukup bagus nih. Ini saya bacakan aja, mungkin untuk teman-teman yang lain juga perlu tahu nih Pak Edu. Pertanyaannya adalah, belakangan ini tren robot yang dipekerjakan menggantikan manusia semakin marak di sektor perhotelan. Saya ingin bertanya, menurut pandangan Pak Edu, apakah robot akan menggantikan manusia sepenuhnya di sektor ini? Apabila tidak, apa saja skill yang harus dipersiapkan oleh seorang hotelier agar tidak terdisrupsi oleh robot? Terima kasih. Abdullah, sayang sekali memang kamu harus tergantikan oleh robot. Robotnya Robotnya Goya. Sayang nih Abdullahnya nggak kelihatan nih videonya nih.
Saya ingin menjelaskan seperti ini. Saya mengibaratkan ya, racing atau balapan terhebat di dunia, salah satunya aja kalau mungkin saya bilang adalah Formula One. Ya, Formula One itu mempersiapkan ada tim di belakang dengan teknologinya sampai dia pun bisa mendetek panasnya ban misalnya. Sedangkan yang Formula One lagi berkompetisi atau lagi racing, lagi balapan di apa namanya lajur balapnya. Dengan teknologi, dengan semua kecanggihan teknologi yang paling mahal di racing Formula One itu. Tapi di belakang itu ada orang-orang. Jadi bukan berarti tidak tergantikan atau bisa digantikan seperti itu aja robotnya. Robotnya ini harus di-setup kan. Robotnya ini harus tahu seperti mobilnya tadi, seperti Formula One tersebut. Harus ada drivernya. Drivernya itu harus jago, drivernya itu harus menguasai kapan kita belok, kapan kita kanan, kapan kita ke pit stop, kapan harus ngegas, kapan kita mesti ngerem. Nah, itu saya ibaratkan seperti itu juga. Jadi robot-robot itu pun akan ada orang yang men-setup ini. Setup ini harus bagaimana? Either kamu bisa jadi orang teknologi yang menciptakan robot, atau kalau jago, saya jago bikin robot, tapi dia nggak tahu caranya surfing di room service kayak gimana, artisnya kayak gimana, nggak bisa juga kan? Mesti ada orang hotel, mesti ada orang yang punya knowledge hotel seperti itu. Harus ada kapan kita sebagai orang hotel masuk di situ. Jadi jangan takut dengan yang digantikan robot, apalagi kalau di Indonesia. Karena teknologi itu masih jauh lebih mahal daripada kita UMR-nya atau upah minimum regionalnya kita, atau upah UMSP, upah minimum sektor pariwisata. Itu jauh lebih murah kita mempunyai tenaga kerja manusia dibandingkan dengan robot. Udah banyak banget yang coba mau pakai robot tapi belum berhasil juga sampai sekarang. Karena itu tadi, tenaga manusia jauh lebih berguna, lebih murah dibandingkan dengan robot-robot itu. Oh, bisa aja Pak, sekarang Cina teknologi murah-murah, misalnya dari produksi dari negara Tiongkok. Iya, negara Tiongkok itu ada, bisa juga, tapi tetap yang mengoperate robot-robot itu ada orang di belakangnya, nggak main asal pencet aja terus robotnya itu jadi waiter gitu, nggak. Ada orang di belakangnya dan orang itu bekerja buat hotel juga. Jadi jangan takut untuk robot itu menggantikan manusia, itu tetap akan ada interaksi human touch-nya, bahwa walaupun itu robot akan dikontrol atau dimonitor oleh manusia juga, akan dipekerjakan untuk membantu manusia. Mengurangi iya, tapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya seperti itu. Sudah banyak yang coba hotel yang benar-benar itu belum berhasil sampai saat ini. Kedepannya ya saya rasa sih tetap masih ada butuh brain dari manusia untuk menjalankan itu. Karena nggak mungkin juga robot jalan sendiri. Begitu, Abdullah. Oke. Karena memang kita ini kan industri service ya Pak Edu ya. Ya. Jadi yang namanya service itu sepertinya sulit untuk digantikan dengan robot, betul nggak? Karena disitulah artinya service, personal touch, semua segala macam. Ada mungkin beberapa hal yang bisa digantikan dengan teknologi, tapi untuk menggantikan semua lini rasa-rasanya nggak mungkin ya Pak Edu ya? Ya, masih jauh lah, masih jauh. Begitu jauh pekerjaan kalian bukan pekerjaan hotelier lagi, mungkin pekerjaan kalian udah jadi programmer nantinya. Betul. Oke, saya lanjut sekarang ke wanita. Tadi sudah laki-laki 2. Ada Shanti. Mbak Shanti? Masih ada di sini? Masih, Pak. Maaf, saya nggak bisa on cam. Oke, nggak No apa-apa. problem, no problem. Nggak apa-apa. Silakan, pertanyaannya langsung disampaikan ke Pak Edu. Iya, tadi saya menanyakan, kalau diperhatikan hospitality ini pasti harus pelayanan prima ya Pak. Saya cuma nggak kebayang teman-teman di HRD yang harus memberikan layanan prima di saat pandemi saat ini, pastinya kan banyak pressure nih ya, dari karyawan, dari owner, dari manajemen, dari head office juga mungkin yang harus HRD ini agile ya,
mungkin ada kompetensi baru atau skill baru yang harus mereka kuasai supaya semuanya ini situasinya aman dan terkendali. Dengan situasi pandemi mungkin banyak masa sulit ya, semuanya merasakan sulit. Bagaimana harus menyikapinya seorang HRD? Itu yang saya pengen dengar mungkin di properti Bapak atau mungkin hotel secara keseluruhan. Terima kasih Pak Edu. Terima kasih Mbak Santi. Silakan Pak Edu. Mbak Santi, terima kasih. Ini mungkin lebih ke ini ya, lebih ke ranah psikologi. Jadi kalau saya menganggapnya gini, kalau bahagia itu pilihan. Jadi kalau kita anggap itu problem, itu akan jadi problem. Tapi kalau kita anggap itu sebagai tantangan, itu adalah tantangan. Jadi jangan misalnya karena kebiasaan dulu, waduh sebelum pandemi kita begini, kita mengerjakan A, mengerjakan B, sekarang sudah banyak pressure, kita harus ada potongan gaji karyawan, kita dikurangin kesejahteraannya. Saya lebih membawa ini ke ranah tadi psikologi, gimana kita menghadapi ini. Jadi kalau kita anggap ini problem, ya kita sedih semuanya. Kita juga sedih. Banyak teman-teman saya kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya itu. Tapi ada hal yang harus kita masih syukuri juga. Jadi kalau kita menghadapi problem itu, tapi kita masih ada di hotel, ya kita bersyukur, berarti kita masih ada gaji. Walaupun itu gaji itu tinggal 10%, 15%, jangan lihat yang full misalnya. Itu yang kita harus hadapi itu tetap dengan puji syukur bahwa kita masih bisa menjalani ini. Kita bawa ke ranah yang lebih religius misalnya. Itu hal-hal religius pun harus kita punyai, harus kita dalami lagi. Karena ajarannya pasti sangat bagus untuk kita menghadapi saat-saat sulit seperti ini. Jadi jangan menyerah juga, jangan bilang waduh pressure dari owner, pressure dari manajemen, semuanya udah parah-parah, semuanya udah saat-saat gini semua udah nggak digaji atau gaji cuma 50%. Bawaannya galak-galak mulu kayak Pak Goya dulu. Pak Goya sebelum pandemi aja udah galak mulu. Jadi jangan larut di kesedihan, tetap optimis, tetap yakin bahwa keadaan akan berubah. Juga jangan menunggu nih kapan ya keadaan berubah. Udah, kita juga semangat. Kita jadi agent of change juga. Kita juga berubah juga. Kita berubah. Di saat ini kita ibaratnya legal atau kita bisa berubah apapun itu. Kita bikin happy. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang tadinya mengeluarkan biaya jutaan, mungkin sekarang biaya patungan akan lebih berasa, akan lebih saling mensupport masing-masing, akan lebih dapat melewati masa-masa ini dengan semangat, dengan positif mindset bahwa keadaan ini pasti akan berakhir, Amin. Kapan kita belum tahu, tapi kita semangatnya pun bahwa ini akan berakhir dan kita selalu approach kita adalah positif bahwa semuanya akan lebih baik dari sekarang ini. Seperti itu, Bu Santi. Cukup menjawab, Mbak Santi? Mbak Santi? Oke, kita. Thank you Pak Edu, ya udah menjawab. Thank you. Sip, thank you. Oke, ini ada pertanyaan yang kayaknya agak seru nih. Saya langsung aja ke Mbak Mia Julianti. Dari Batam ya, Mbak Mia nih. Kayaknya Mbak Mia. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam ini malam Pak Edu. Apa kabar? Baik, Mbak Mia. Sehat-sehat ya. Pak Edu ini memang jagoannya di hotelier nih, salah satu expert kita nih Pak Edu. Oh iya. Terima kasih banget nih dengan adanya Ready seperti ini saya bisa langsung nih face to face walaupun via online dengan Pak Edu nih. Ditunggu-tunggu ya, memang Batam, tunggu Batam. Udah levelnya agak menyamai sama artis. Benar Pak, benar. Selebriti skuter, selebriti kurang terkenal. Hotelier itu nggak akan ramai tanpa Pak Edu. Benar nggak Pak Edu? Luar biasa tuh. Pak Edu, sekarang ini benar-benar serius banget ya. Kita tuh di hospital itu memang sekarang seperti tadi tuh bukan bleeding lagi, tapi udah berdarah paling titik darah penghabisan terakhir mungkin. Oke, yang kita alami kebanyakan kebetulan saya dari staff corporate nih Pak. Staff corporate itu tadi saya nyinggung sedikit nih kata Pak Edu, sekarang tuh owner yang nggak mau dropping gitu. Hampir 2 tahun ya Pak, kita tuh menjalani ini gitu loh. Memang ya, yang kita alami itu setiap unit hotel kita itu owner ya mungkin di awal-awal mau dropping, tapi lama-lama ya namanya owner kan gerah juga gitu loh. Nah Pak,
strategi kita tuh sebagai dari manajemen gitu kan, dari corporate tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun memang kita udah nyodorin data, kita udah nyodorin semua nih, ya sih seperti ini gitu. Tapi ya di lain pihak owner tetap maunya running gitu loh. Udah gitu itu dari sisi owner. Dan ke sisi unit-unit hotel kita yang kebetulan yang saya manage sekarang itu di corporate kita adalah hotel-hotel budget, Pak. Gitu loh. Yang mana pada saat ini kita ketahui memang sedang dalam proses bangkit nih Pak nih. Tapi kan kita tahu price war-nya sekarang tuh kayak gimana gitu loh Pak. Yeah. Hotel bintang 5 bisa di harga bintang 3. Hotel bintang 3 bisa di harga hotel budget. So, tadi sharing sedikit dong Pak, gimana nih posisi kita nih yang serba terjepit gitu. Even kita mengikuti event-event atau program-program dari government, dari Parekraf, tapi tetap aja gitu ketika kita breakdown itu kita yang terjepit gitu loh Pak. Sharing sedikit dong Pak, gimana nih ilmunya nih Pak untuk menghadapi situasi seperti ini. Mbak Mia, boleh saya tanya dulu? Perusahaannya lagi butuh Justru kebalik Pak, saya lagi open nih. Lagi pengen cari new challenge nih. Saya punya CV-nya Pak Edu kok, nanti saya kirim. Terbalik Pak. Masukin di ready dulu. Justru saya sekarang dari itu yang target dia saya supaya bisa masuk ke Pak Edu gitu. Sekarang saya lagi nyari new challenge dan saya lagi cari opportunity nih. Gimana nih? Gitu. Oke. Nah sebelumnya saya nyinggung dikit nih social capital nih. Yang lain yang belum kenal atau yang belum tahu, ini ada Bu Mia nih. Ada aja pasti chance-nya nanti ada opportunity-nya siapa tahu kerja di mana. Jadi salah satu yang saya puji juga untuk Ready bahwa dengan networking ini terjadi social capital, terjadi hubungan. Siapa tahu kita nggak pernah tahu. Saya bisa mendapatkan pekerjaan tuh cuma gara-gara breakfast dengan seseorang. Saya mendapatkan pekerjaan bagus itu hanya karena tadinya ketemu di bus. Itu ada aja, tapi itu dia jaga network supaya ini terjadi. Pertanyaan Bu Mia tadi bagus banget nih. Termasuk saya juga pusing sebetulnya kalau yang ada pertanyaan seperti itu. Itu yang saat ini kita hadapi gitu Bapak. Tapi gini Bu Mia, kita lihat pada saat-saat pandemik berlangsung, mau dari yang awal sesi pertama sampai ke sesi paling puncak sesi Delta ini, ada nggak yang beruntung? Ada juga. Ada juga hotel-hotel yang full. Ada juga hotel-hotel yang full dengan nakesnya, dengan tenaga kesehatan, ada yang isolasi, ada yang repatriasi. Tapi kenapa mereka yang dapat duluan? Karena mereka cepat. Mereka cepat tanggap dengan keadaan. Mereka itu nggak pada saat itu mereka lagi slow-slow, udah tunggu aja. Mereka bisa dapat. Kenapa nggak bukan hotel-hotel yang Bumi yang dapat? Seperti itu. Nah, sama juga kita rekan-rekan kita di sini di rekan-rekan misalnya GM. Oh kok kenapa ya gua nggak tahu? Kenapa ya? Tanya kenapa yang dapat itu, kenapa caranya gimana mereka dapat? Karena mereka awareness-nya dengan keadaan, mereka dekat dengan asosiasi, mereka dekat dengan PHRI misalnya, mereka dekat dengan IHGMA, supaya informasi bisnis seperti itu cepat terjadi. Karena kalau kasarnya lagi masalah owner dan lain-lain, apalagi kalau masalah itu ya, kita selalu teorinya gampang. Di mana ada orang miskin baru, di situ ada orang kaya baru. Jadi ekonomi itu pasti akan muter terus. Termasuk balik lagi tadi, kecepatan kita mendapatkan informasi. Oh iya, tenaga nakes ya. Putusin, mau nggak nih nakes? Dengan resikonya tadi kita bilang comfortable nggak dengan resikonya? Bahwa ada kemungkinan karyawan tertular misalnya, ada kemungkinan kena COVID. Itu berani nggak putusin itu? Berani nggak kita tiba-tiba kita tepar sendiri di rumah, atau kita bekerja semangat supaya itu? Gimana sang general manager meng-approve itu sebagai misalnya hotelnya jadi tenaga untuk menampung nakes? Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita lambat merespons itu, ya kita sedih. Oh ya, saya nggak mau, saya maunya tamu biasa. Udah jelas-jelas sekarang tamu biasa nggak ada gitu. Jangan tetap berpatokan dengan itu. Oh ya kita kreatif, kita bikin produk yang lain-lain. Enggak, kita mesti lihat, kita mesti tahu bahwa saat ini nakes yang paling penting. Ya, kita saat ini isolasi, saat ini repatriasi, saat ini masih ada government yang mau meeting misalnya, memperbolehkan yang di level di sana. Kalau kita ngomong Indonesia gitu, PPKM-nya rendah, tetap ada yang berputar. Nah, melihat kesempatan itu dibutuhkan ya tadi soft skill kita mengenai apa yang harus kita eksekusi itu cepat.
tiba-tiba ada kita penawaran sini, tiba-tiba oh ya ada grup satu dari airport lagi nunggu hotelnya. Kalau kita lambat aja udah kita meratapi nasib aja di rumah, dia nggak ada, sepi nih, sepi. Jakarta sekarang udah 60%, 70%. Saya tambahin sebentar Pak, itu dia Pak. Jadi yang saya alami itu adalah kebetulan memang dari sekian unit itu owner itu nggak mau Pak. Itu dipakai buat isolasi, walaupun itu buat repatriasi, walaupun nakes gitu loh. Bicara masalah update, kebetulan kan CEO kita itu adalah mantan ketua BPH-nya DKI gitu kan. Jadi kalau misalkan informasi pasti dapat gitu. Justru itu yang pertama kita turun ke owner. Masalahnya ownernya itu nggak mau gitu loh Pak. Nah, karena mungkin supply datanya, karena gini, kalau kita lihat ada yang terima ya, mungkin karena supply information-nya tidak jelas. Yang seperti saya bilang tadi, tidak well informed dengan data. Nggak tiba-tiba terima nakes terus berbulan karyawannya berapa mati, 3-7 mati gara-gara ini. Enggak, informasi masih jelas. PNP-nya, policy and procedure-nya diaplikasikan dengan benar. Jadi itu gimana kita survive tadi. Cepat, datanya masuk, banyak, keputusannya juga nggak lama-lama. Memang kita prihatin juga, karena nggak akan semua. Karena cookies-nya tuh sedikit direbut oleh banyak orang. Nah, yang menang itu selalu yang cepat. Seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa jadi semuanya, mungkin nggak bisa jadi pemenang. Tapi ya kita harus punya business plan dengan approach yang benar. Seperti itu Bu Mia. Tapi masih survive dong. Sebentar lagi udah semangat. Singapura border dibuka, Batam jalan lagi. Kita juga mau buka. Kita owner kita bikin Artotel Batam jalan terus. Bahkan pelangnya udah naik, signage-nya udah naik ke atas. Boleh minta emailnya Pak? Iya. Iya. Minta emailnya Pak? Ada. Iya, ada ready. Ya, Pak Goya dulu kata email saya lewat Pak Goya. Mungkin Pokoknya siap ya. iya, mungkin ownernya perlu ketemu sama Pak Edu kali, Mbak Mia. Nah, wah itu udah beda lagi nih Pak, jalurnya beda lagi nih Pak. Beda. Nanti rebutan bendera soalnya nih. Oke, thank you banget Mbak Mia. Thank you. Oke, berikutnya ini ada yang bolak-balik nanya nih, kayaknya pengen banget dijawab nih. Oke, saya persilakan Mas Azhar Fahma Ghifari untuk bertanya. Ada Mas Azhar? Halo, Mas Azhar? Iya Pak. Nah, Ya. mana Sorry orang? tadi jaringannya Pak. Ya. Oke, silakan Mas Azhar. Saya mau nanya nih Pak. Bagaimana sih caranya Bapak untuk tetap bertahan di masa pandemi ini tanpa harus mengurangi karyawan-karyawan yang Bapak punya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Azhar. Pertanyaannya juga ini dahsyat nih pertanyaannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena ini pertanyaan-pertanyaan pimpinan perusahaan yang kayak gini-gini. Jadi gini ya Azhar. Kalau ini kita bukan berbagi bukan keriaan atau menyombongkan atau menceritakan kesombongan kita, tapi ini saya harap menjadi inspirasi lah buat yang lain, bahwa kita malahan di saat pandemi gini kita dipercaya investor, kita bahkan beli hotel operator, kita tambah lagi 29 hotel di jaringan kita. Begini ya Azhar, kalau kamu jadi pimpinan perusahaan, amin, one day kamu jadi pimpinan perusahaan. Kamu itu harus menjalankan perusahaan dengan teori manajemen, dengan mengaplikasikan teori manajemen yang benar. Contohnya misalnya cadangan cash kalian, cadangan working capital kalian. Ya, saya persingkat atau saya permudah bahasanya. Pada saat pandemi itu, ya kita langsung bereaksi juga. Kita nggak mecat karyawan, tapi memang kita mengurangi gaji karyawan. Tapi kita bilang, kita kurangi gaji karyawan ini, bukan berarti kita 3 bulan tahun lalu, misalnya April, Mei, Juni, udah saya bayar full terus deh, Julinya mati. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau maraton. Kita udah perkirakan, bukannya kita peramal, tapi kita akan data-data, wah ini panjang. Ini panjang, kita atur sedemikian rupa. Supaya tadinya, kalau kita kasarnya, tadinya kalian makan 3 hari sekali, kalian makan 2 hari sekali. Yang penting kalian tetap makan. Kalau perlu kita makan 1 hari sekali, kita semangatnya sama, tapi kita panjang terus kita lewatin nanti. Ini badai lautan ini akan kita lewatin, kita persiapkan itu. Jadi kita nggak mentang-mentang, oh ya, saya menjunjung tinggi
kecinta saya karyawan, saya tetap bayar full, tapi baru 3 bulan saya habis bos, habis duitnya, habis tutup perusahaannya. Kita nggak mau, kita cadangkan sambil kita buka juga divisi-divisi lain seperti Apotel Clean misalnya, kita bikin saat itu untuk hygiene, sanitation, disinfektan perusahaan, kita bikin housekeepingnya buat kerja di sana, kita kerjakan itu, dan kita tahu ini panjang, dan kita bikin manajemen kita sebaik mungkin, dan akhirnya puji Tuhan ada investor yang datang lagi kita, oh ya kalian kuat, kalian di saat-saat badai kalian tetap saling rangkulan, saling gandengan tangan buat mempertahankan, karena kita ada 17 hotel yang mesti dijaga, kita juga bukan sempurna, ada juga yang terkapar, ada yang kena tinju, ada yang bisa masih jalan, tapi kita solid, ada investor. Saya bilang, duit di dunia ini, di dunia ekonomi ini nggak tiba-tiba nguap ke atas hilang. Ini ada nih somewhere di mana nih, dipercayakan ke bisnis apa? Mungkin bisnis hotel banyak yang bilang, saya mau invest di dunia hotel karena dunia hotel terkapar. Tapi ada juga yang melihat opportunity. Kalau di saat-saat susah kayak gini kita diinvest, mudah-mudahan pas lagi bangkit, duitnya kita kembalikan berkali-kali lipat. Nah, kita dipercaya karena manajemen kita solid di situ, kita jalan terus, akhirnya terbukti kita tidak ada pengurangan karyawan, kita jalan terus, bahkan bisnis nambah terus, dan kita tetap optimis. Jadi seperti itu, Azhar. Oke, menjawab dari pertanyaannya, Mas Azhar? Oke, terjawab, mantap jawabannya Pak. Luar biasa ya. Thank you, Azhar. Iya, luar biasa. Pak Edu kalau ditanyanya sedikit, jawabannya panjang bener. Itulah kehebatannya Pak Edu. Jadi clear semua. Oke, berikutnya. Ini saya akan mempersilakan teman kita namanya Umi Hikmatul Ummah Yusuf. Ada? Umi? Ada, Pak. Oke. Silakan silakan Umi. Baik, Pak, sebentar. Perkenalkan saya Umi, Pak, dari mahasiswa Hotel Manajemen. Saya mau bertanya bagaimana peluang fresh graduate di hotel saat pandemi ini, Pak? Dan bagaimana peluang untuk go overseas di masa pandemi ini? Apakah memungkinkan untuk kita go overseas gitu, Pak? Ya, Umi. Aku ya? Ya. Kedengaran tadi. Ada pertanyaannya juga, apa fresh graduate bisa kerja di overseas, di luar, dan lain-lain. Jelasnya, di masa pandemi ini, jelasnya opportunity itu pasti ada, dan sudah terbukti juga masih ada yang bisa ke luar negeri untuk kerja dan lain-lain. Karena banyak juga kita mungkin informasinya nggak jelas, tapi banyak juga di belahan dunia lain juga sudah berusaha beradaptasi dengan keadaan ini, dan tetap mereka membutuhkan tenaga kerja. Dan sudah ada juga, dan bahkan teman-teman saya sudah banyak yang balik lagi ke luar negeri untuk bekerja di sana. Kalau kemarin aja masa pandemi, ada salah satu sekolah tinggi pariwisata di Jakarta mengirimkan 7 trainee-nya ke Hong Kong untuk training di salah satu hotel bintang 5 luxury di Hong Kong di saat itu. Jadi memang tenaga kerja tetap dibutuhkan. Memang ada movement yang besar, ada yang akhirnya pulang ke Indonesia, akhirnya tidak bisa. Tapi sekali lagi, opportunity itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihat opportunity itu. Gimana kita melihat, ada peluang di sana, ada keyakinan. Karena kalau kita semua bilang, udahlah, tutup aja deh, ininya CV kita udah nggak ada kesempatan. Ya udah, kita diam di rumah. Tapi teman-teman saya sendiri lah, saya bisa buktikan bahwa banyak yang sudah berangkat ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri. Banyak juga yang sudah settle, boleh dibilang, akhirnya mereka kerja. Kita juga bisa lihat lowongan-lowongan, mungkin Reddy juga bisa nanti berkomunikasi dengan hotel-hotel atau perusahaan-perusahaan di luar negeri, di mana mereka masih membutuhkan tenaga kerja. Karena life goes on, hidup ini harus tetap berjalan. Kekurangan iya, kesempatan yang tadinya besar menjadi kecil iya, tapi tetap masih ada kesempatan. Jadi Umi, fresh graduate, jangan takut, jangan putus asa. Bisa mungkin hold dulu dalam kata 3 bulan, 6 bulan kerja cari magang atau tadi self development ya, menambah ilmu-ilmu lagi
di Indonesia dulu sebelum akhirnya benar-benar ready ke luar negeri. Tapi tetap ada. Ya. Oke, Umi, sudah terjawab? Masih di mute. Ya, sudah Pak. Terima kasih Sudah. Pak. Oke. Tapi ya, jangan lupa juga network, jangan lupa juga information, jangan lupa bergaul, lihat-lihat community anak-anak hotel supaya informasi juga cepat. Jangan diam di rumah, cuman buka satu WhatsApp grup, tiba-tiba kita nggak tahu bahwa dunia luar sudah cepat berubah gitu. Oke. Baik, Pak. Luar biasa. Terima kasih ya Pak. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya nggak akan bertanya nih. Saya mau bikin tebak-tebakan nih, biar agak seru sedikit lah, bosen nih kita nih tanya jawab gini. Cuma saya mau tanya nih, buat teman-teman yang jawabnya paling benar akan mendapat voucher yang dari Pak Edu tadi. Coba tebak berapa umur Pak Edu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Coba diperhatikan wajahnya Pak Edu, ya kan, kira-kira umurnya berapa? 17 tahun, itu mah keterlaluan. Ada 45, ada 35, ada 55. Yang tahu cuma lo, bro. Lo pilih. Waduh. Saya lahir, wah ini siapa nih Bintang Kusuma nih? Bintang Kusuma. Hah? Bintang Kusuma Israwati, tebakannya tepat. Waduh, Bintang Kusuma. Wow, luar biasa. Bintang Kusuma dan itu tadi, Israwati. Kalau yang jawab Murni Mulia, tolong di take out dari grup ini segera. Ada ketuaan. Bintang Kusuma ya. Betul jawabannya Bintang Kusuma, ya. ya. Luar biasa Bintang Kusuma. Kamu mendapatkan voucher dari Art Hotel. Oke, pertanyaan kedua. Tebak berapa umur saya? Puluh, 40, 40, 48, 40 tahun. 45, 45, 43, 52. Itu siapa tuh? Tunggu. Umi. Umi menang. Waduh, underdog. Wah, luar biasa Umi. Oke, Umi. Ini Safa kok bilang pas. bilang saya 55 tahun nih Safa nih. Hah? Safa. Oke. Pak Edu dan teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari acara kita. Nah, langsung saja saya akan bacakan siapa saja yang mendapatkan voucher dari Art Hotel. Kan tadi Pak Edu bilang ada 10 ya. Oke. Pak Goya, sebentar ada pertanyaan Mr. Paulus Davidson nih. Ini Mohon iya. di follow Paulus Davidson. Coba pengen lihat Paulus Davidson. Oke, ini Paulus Pertanyaannya bagus nih. sepertinya kenal kita ini. Sebenarnya kenal nih. Dia di saat-saat sulit dia malah sekolah lagi nih, melanjutkan sekolahnya ke S2. Wah, luar biasa. Jadi semangatnya tinggi. Mana nih Paulus nih? Paulus? Hadir Pak, hadir. Wah, Aduh. on cam. Gimana Pak Paulus nih? Baik-baik Pak, Pak Edu. Lagi di mana? Lagi di Bali nih ya? Kelihatannya. Pak Edu benar lagi. Ya. Ini saya dengar Pak Paulus nih bekerja sambil kuliah lagi di S2. Hebat banget nih Pak Paulus. Luar biasa. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian di perhotelan. Judulnya adalah pengaruh service quality dan brand image terhadap kepuasan dan loyalitas. Nah, berkaitan juga dengan apa yang sudah Bapak presentasikan, di mana nantinya mirip-mirip sama pertanyaan sebelumnya sebenarnya, bahwa adanya pergeseran atau ada pengaruh teknologi yang sangat besar nantinya ke depan dalam industri perhotelan, yang membuat mungkin ada pergeseran. Tadi Pak Edu sempat bilang bahwa first impression hotel tuh datangnya dari sosial media, bukan hanya dari concierge atau bellboy. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah ke depannya service quality ini tetap menjadi acuan yang penting dalam
eh, kepuasan tamu atau loyalitas tamu, karena yang penting dari hotel itu kan bagaimana caranya hotel mampu untuk membuat tamunya puas dan menjadi loyal. Kira-kira itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya nih dahsyat banget nih Pak Goyan. Ini mesti dijawab 2 SKS sendiri nih sebetulnya Pak Paulus. Jadi begini, ini mungkin juga kita share juga. Jadi tingkat kepuasan tamu itu sekarang juga sudah bergeser, Paul. Jadi bukan seperti zaman dulu lagi. Mungkin ada pergeseran ya dengan generasi millennials, coronials dan apapun nials. Mereka ekspektasinya itu sudah berubah. Udah bukan kayak zaman dulu lagi misalnya. Kalau zaman dulu luxury itu adalah marble-nya mesti bagus, hotelnya mesti lighting-nya atau chandeliernya mesti bagus. Semuanya berbentuk tangible, berbentuk produk nyata. Juga mesti seperti tamu itu mesti disembah seperti gimana pun, guest is the king. Sekarang banyak berubah, apalagi millennials atau generasi-generasi terkini sekarang. Mereka itu udah nggak demen misalnya pakai jas lagi, nggak demen pakai apa namanya dasi lagi. Mereka itu nggak perlu dipuji-puji, mereka itu nggak perlu disembah-sembah kayak zaman dulu misalnya. Tingkat kepuasan mereka itu akan puas misalnya. Tingkat kepuasan nomor 1 seperti apa coba misalnya Paul? Kepuasan nomor 1, kalau wifi-nya cepet, udah nggak perlu, kalian nggak usah senyum-senyum, Pak gimana puas ya Pak? Puas, begitu ngecek wifi bandwidth-nya 0,56, udah nggak puas semuanya. Mau katanya 50, ada 50 orang-orang bilang terima kasih Pak, sampai sembah-sembah tamunya. Saya ini mau webinar ready, nggak bisa, gagal saya gara-gara wifi kamu rusak hotelnya. Udah rontok semuanya. Jadi tingkat kepuasan itu berbeda, bukan tingkat kepuasan yang stereotip zaman dulu lagi. Tingkat kepuasan itu kalau kita mesti senyum. Orang sekarang nggak perlu senyum, bos, nggak perlu senyum. Wifi-nya nyalain, gedein, paling kencang. Ntar di wifi senyumnya banyak. Atau misalnya dia buru-buru mandinya power showernya mesti kencang. Itu kepuasannya. Ada masih pengen di greeting ya, ada di greeting ya, kita sebagai manusia ya tetap lah standar basic bahwa kita menegur orang, kita mengidentify tamu kita, itu tingkat kepuasan 1. Tapi ingat ya, itu bisa dicek lewat survei. Tingkat kepuasan itu apa sih yang tamu merasa puas itu untuk apanya? Kalau pelayanan senyum tapi omeletnya nggak jadi ya sama aja bohong gitu kan. Jadi tetap tadi sama juga kalau website, kalau booking lebih gampang ya dia puas. Oh, gue udah puas deh, gue kalau booking di hotel A, gue bookingnya gampang banget, tek udah jadi, itu dia puas. Daripada bookingnya lewat mana, susah banget sih ngomongin ini, telepon ke hotelnya susah banget, itu udah nggak puas. Seperti itu, Paul. Semoga menjawab, dan nanti kita bisa berhubungan langsung, kita tanya jawab langsung. Terima kasih Pak Edu, terima kasih Pak Goya. Terjawab ya, Paul ya. Terjawab Pak, terima kasih. Oke, thank you banget. Oke, Pak Edu dan teman-teman, saya mau rangkum aja dari hasil obrolan kita malam hari ini, bahwa memang industri perhotelan sekarang sudah berubah ya, dan tapi kekhawatiran teman-teman semua akan masa depan teman-teman bekerja di perhotelan, jangan takut karena kondisi akan berubah ya. Kita berharap dalam waktu dekat ekonomi akan rebound, pariwisata juga akan rebound, akan kembali pulih ya. Jadi memang masih dibutuhkan kesabaran ya Pak Edu ya, untuk bisa bertahan di dunia perhotelan, tapi jangan khawatir, optimis ya. Harus optimis. Oke, dan juga mungkin multi skill Pak Edu ya, yang saya bisa tambahkan untuk teman-teman yang bekerja di dunia perhotelan, harus memiliki value added ya, tambahan skill, tambahan ilmu ya, karena memang itulah yang dibutuhkan di dunia perhotelan saat ini. Betul Pak Edu? Betul. Tadi ada menjawab siapa tadi, lupa, yang self development, dia teknik sipil, dia belajarnya digital marketing. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang penting, dan belajar itu nggak harus di kelas. Belajar itu bisa diambil dari mana aja. Betul. Oke, saya ingin membacakan siapa saja yang mendapat voucher nih dari Pak Edu. Yang tadi yang terjauh itu ada 3 Pak Edu. Ada dari Banda Aceh, ada Gorontalo, dan ada dari Kupang, NTT.
Kita kasih lah Kasih ya. tiga-tiganya. Tiga-tiga Iya, kita tiga-tiganya. kasih ya. Kita kasih. Oke, berarti sisa 7 ya. 7. Tadi yang jawab pertanyaan umurnya Pak Edu tepat, itu ada Bintang Kusuma ya, dan ada Umi Hikmatul Umma Yusuf. Ya, kalian mendapatkan voucher dari Artotel dari Pak Edu. Nah, sisa 5. 1 2 3 4. Oke. Azhar. Ini pertanyaannya yang tadi luar biasa nih, Pak Edu ya. Azhar mendapatkan voucher. Lalu ada Mia Juliati ya, lalu ada Mbak Shanti, lalu ada Mas Rojab. Ya. Mas Rojab, Mbak Shanti, Mbak Mia, Mas Azhar, Bintang Kusuma, dan Umi mendapatkan voucher. Oke, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada satu lagi. Satu lagi dari... Kita mau tebak-tebakan umur udah ketahuan tadi ya. Oke, gini aja. Tadi ada pertanyaan terakhir nih dari Umi Hikmatul. Ya, Umi mendapatkan juga voucher dari Artotel. Jadi dapat 2. Menang dari tebak-tebakan dan bertanya yang luar biasa. Ya, nanti akan dihubungi oleh tim dari Ready untuk bisa dikirimkan vouchernya, dan juga nanti tim Ready akan menghubungi tim Pak Edu untuk bisa mempersiapkan voucher tersebut. Oke, Pak Edu, ada kata penutup mungkin yang ingin disampaikan untuk kita dan teman-teman? Oke, thank you sekali lagi Pak Rio, Pak Goya, Mas Bayu, Ready Team atas undangannya. Semoga, saya pertama-tama mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita share, bersama di sini menginspirasi atau memberikan impact buat yang lain untuk tetap semangat. Karena di saat-saat seperti ini, semangat adalah paling penting. Tetap positif, fokus kepada hal-hal yang positif, fokus kepada motivasi dari diri sendiri, karena tidak ada yang bisa merubah diri kalian selain dari diri kalian sendiri. Jadi tetap semangat, jaga networking, social capital, ingat networking itu penting, kalian kenal semua. Ready juga mungkin dari application-nya bisa dikembangkan lagi, saling berhubungan, sama-sama pencari kerja dan yang mencari pegawainya. Jadi ini supaya kita berdoa supaya keadaan baik dan acara yang Ready bikin ini menjadi berkah buat banyak orang. Terima kasih. Amin. Oh iya, ini ada satu lagi, kelupaan. Paulus Davidson. Ya, nah tapi Paulus akan mendapatkan kaos dari Ready. Oh ya, cuma satu kaosnya nih. Hah? Mau. Cuma satu kaosnya. Mau. Saya nggak dikasih kaosnya Pak Goya. Oh, tenang aja, kita kasih hatinya. Asik. Namanya Ready, hati kita kasih. Oke, Pak Edu, thank you so much. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk Ready. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua. Sampai jumpa di acara Ready Belajar Workshop berikutnya. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.